warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abia, Kepala Sekolah SMP Islam Terpadu Citra Insani. SMP Islam Terpadu Citra Insani berlokasi di perumahan Grand Cikarang City, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Pelaksanaan rencana pengembangan sekolah SMP Islam Terpadu Citra Insani dalam Diklat Penguatan Kepala Sekolah tahun 2020 melalui penerapan model Sahas Puhal. Di era 4.0, kedekatan siswa dengan teknologi semakin masif, ditambah belajar daring selama pandemi. Semestinya teknologi digunakan untuk memudahkan kegiatan siswa. Namun terkadang teknologi membuat siswa terlampau asik sehingga menghabiskan waktu dan lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Kehadiran siswa menurun saat KBM daring dengan alasan bangun terlambat. Ada juga siswa yang tidak masuk KBM daring disebabkan satu dawai dipakai untuk beberapa anggota keluarga. Berdasar kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa selama daring, kurikulum yang dipakai tidak harus mencapai target kurikulum nasional. Dengan mengikuti kebijakan tersebut, idealnya siswa tidak merasa terbebani dengan target kurikulum yang baru. Sekalipun demikian, dengan dikurangnya target kurikulum, kenyataannya siswa belum bisa mencapai target yang diharapkan sekolah. Jika saja siswa mau belajar mandiri sesuai dengan arahan guru dengan membaca secara terencana dan terprogram, tentu apa yang menjadi tujuan dari kurikulum sekolah akan tercapai. Ketidaktercapaian tujuan kurikulum ini menjadi masalah pokok yang perlu segera diatasi. Kekuatan yang dimiliki sekolah antara lain, orang tua mendukung program sekolah, yayasan memberikan dukungan bagi kemajuan sekolah, sekolah memiliki sarana perpustakaan dengan buku yang bervariatif. Berdasar kekuatan yang dimiliki sekolah, maka masalah yang dipilih, minat dan kemampuan membaca siswa rendah. Gagasan pemecahan masalah yang didapatkan dari hasil diskusi dengan narasumber, dewan guru, dan dari peserta diklat: 1. Membuat jadwal baca, 2. Menyediakan sarana perpustakaan yang memadai, 3. Menyediakan perpustakaan digital, 4. Mencari metode membaca yang menyenangkan, 5. Membuat pojok baca. Solusi terbaik dari beberapa gagasan tersebut adalah membuat jadwal baca harian dengan penerapan model Sahas Puhal. Berdasar masalah utama yang dipilih, maka tujuan dari penerapan model Sahas Puhal adalah meningkatkan minat dan kemampuan membaca siswa. Indikator keberhasilan dari kegiatan Sahas Puhal selama 6 hari antara lain: pertama, siswa membaca buku setiap pagi. Kedua, siswa terbiasa membaca buku 1 hari 10 halaman. Ketiga, siswa dapat memahami isi bacaan. Keempat, siswa dapat menceritakan kembali isi bacaan dengan caranya sendiri. Adapun langkah-langkah rencana pengembangan sekolah, yang pertama adalah penyelesaian masalah rendahnya minat dan kemampuan membaca siswa dengan penerapan model Sahas Puhal. Sahas Puhal adalah singkatan dari 1 hari 10 halaman. Artinya, siswa membaca buku setiap hari minimal sebanyak 10 halaman. Adapun buku yang dibaca bukan merupakan buku pelajaran. Buku yang dibaca bisa diperoleh dari perpustakaan sekolah atau buku milik pribadi siswa. Adapun waktu yang digunakan untuk membaca adalah setiap pagi hari sebelum KBM pertama dimulai, yakni pukul 7.30 sampai 7.45. Kegiatan ini akan didampingi oleh guru piket. Untuk lebih jelas, runtutan penerapan model Sahas Puhal dapat dilihat dari langkah-langkah berikut. Pertama, persiapan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, refleksi, rencana tindak lanjut. Tahap persiapan, pertama penyusunan rencana kegiatan, sosialisasi program dan koordinasi tugas personalia dengan guru, sosialisasi program dan koordinasi dengan orang tua siswa, sosialisasi program dan pembagian jadwal kepada siswa. Persiapan siswa sebelum kegiatan, yakni peminjaman buku di perpustakaan sekolah bagi siswa yang memerlukan. Penerapan kegiatan Sahas Puhal. Berikut beberapa dokumentasi saat kegiatan Sahas Puhal. Hasil penerapan Sahas Puhal. Yang pertama, setiap pagi siswa membaca buku. Yang kedua, siswa terbiasa membaca buku 1 hari 10 halaman. Ketiga, siswa dapat memahami isi bacaan. Keempat, siswa dapat menceritakan isi bacaan dari buku yang dibacanya. Kelima, masyarakat melihat positif kegiatan baca siswa. Simpulan dari penerapan Sahas Puhal berdasarkan total skor ketercapaian monitoring, yakni sebesar 78,95%. Artinya, kesesuaian antara jadwal kegiatan dengan pelaksanaan sudah baik. Berdasarkan rekapan perhitungan instrumen evaluasi hasil kegiatan, pada saat pelaksanaan dengan jumlah responden 13 orang yang terdiri atas kepala sekolah, guru, dan PTK,
Hasilnya sebesar 77,5%. Artinya, kegiatan ini baik bagi siswa. Namun, perlu ditindaklanjuti pelaksanaannya agar siswa terbiasa dan mendapatkan hasil yang lebih optimal. Pencapaian student well-being berdasarkan 41 responden dengan sebaran 20 orang kelas 7, 13 orang kelas 8, dan 8 orang kelas 9 sebesar 72,39%. Artinya, siswa bahagia dalam mengikuti kegiatan Saha Sepuhal ini. Berdasarkan data hasil keterlibatan siswa dalam kegiatan Saha Sepuhal sebesar 91,14% dan kesesuaian jumlah halaman yang dibaca 99%. Artinya, kegiatan ini berhasil dilaksanakan oleh peserta didik. Dengan demikian, kegiatan Saha Sepuhal yang dilaksanakan secara berkelanjutan dapat meningkatkan kebahagiaan siswa, dapat meningkatkan minat siswa untuk membaca, dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa. Karena buku adalah jendela dunia, maka siswa baru akan bisa melihat dunia ketika membaca lembaran buku. Ala bisa karena biasa, ala suka karena bercengkrama. Untuk itu mulailah membiasakan membaca buku 1 hari 10 halaman. Saya sangat setuju sekali adanya program Saha Sepuhal ini karena menambah motivasi dan semangat siswa untuk membaca. Kembali ayah dari Wifa Subilbayan kelas 7 menyambut baik program yang diadakan oleh SMPT Citra Insani, ini yang dinamai Saha Sepuhal. Program yang cukup efektif untuk membangun minat baca siswa. Melalui buku, kita dapat membuka wawasan kita terhadap dunia yang lebih luas lagi dan mendapatkan berbagai informasi. Saya sering lihat anak-anak bolak-balik pada bawa buku. Alhamdulillah minat bacanya tuh tinggi ya.